Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa bernafas hingga saat ini. Kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Orang yang paling pelit dan orang yang paling medit bukan orang yang tidak mau bersedekah. Orang yang paling pelit dan orang yang paling medit bukan orang yang tidak mau memberikan sesuatu kepada teman atau saudaranya, tetapi orang yang paling pelit dan orang yang paling medit yaitu orang yang tidak mau menjawab salawat Nabi. Karena itu saya ulangi sekali lagi, Nabi Agung Muhammad SAW. Dan karena berkat beliaulah kita bisa menikmati indahnya Islam hingga saat ini, dan karena beliaulah pernah tercatat dalam sejarah hidup Islam pernah berkuasa 13 abad lamanya dan mencapai 2/3 dunia. Yang saya hormati kakak-kakak panitia Gema Ukhwah Sigma An-Najmi, yang saya muliakan Dewan Juri Lomba Dai serta teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Ilyas, saya kelas 10 Teknik Pembangkit Tenaga Listrik, dan saya perwakilan dari SMK Robi Rodlia. Saya ingin menyampaikan pidato saya yang berjudul Berkah Sedekah di Tengah Pandemi Corona. Jadi di tengah pandemi virus corona ini banyak sekali umat Islam yang merasa tertekan atau khawatir untuk bepergian keluar rumah. Untuk mencegah penularan virus corona ini, kita memang perlu menerapkan physical distancing atau membatasi jarak fisik dengan orang lain. Bahkan Majelis Ulama Indonesia atau MUI belum lama-lama ini menerbitkan fatwanya yang salah satunya berisi bahwa umat Islam di daerah dengan potensi penyebaran virus corona dapat mengganti sholat Jumatnya dengan sholat zuhur di rumah. Hal itu digunakan menerapkan physical distancing dan mencegah penularan virus corona. Karena kita berada di dalam kondisi seperti ini, ada baiknya sebagai umat Islam kita tidak merasa tertekan atau takut yang berlebihan. Kenapa kita tidak harus merasa seperti itu? Karena kita tahu bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah atau meninggal. Selama kita percaya dan melakukan perbuatan yang baik, kita tidak akan kehilangan apapun. Dengan terus berbuat baik, kita akan mendapatkan keridhaan dan pahala dari Allah. Dengan apa kita mencari keridhaan dan pahala dari Allah? Bisa dengan bersedekah, bisa dengan sholat sunnah, atau amalan-amalan baik yang lain. Terutama di sini saya menekankan untuk bersedekah. Kenapa untuk bersedekah? Karena bersedekah memiliki banyak manfaat-manfaat di dunia maupun di akhirat untuk kita maupun keluarga. Jadi apa saja manfaat untuk kehidupan kita selama kita bersedekah? Jadi manfaat-manfaat bersedekah itu ada 7. Yang pertama yaitu bersedekah atau beramal dapat melindungi kita dari kesulitan. Jadi tak ada salahnya kita menyisihkan sebagian rezeki kita yang kita miliki untuk diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Sebab bersedekah itu dapat melindungi kita dari cobaan dan kesengsaraan di dunia. Dan ternyata bersedekah itu bukan hanya dengan materi atau uang. Jadi bersedekah itu bisa dengan senyum kepada orang lain. Itulah indahnya Islam. Jadi apa saja manfaat-manfaat yang kita peroleh selama kita bersedekah? Jadi manfaatnya yang pertama yaitu bersedekah dapat melindungi kita dari kesulitan. Jadi tidak ada salahnya kan jika kita menyisihkan harta kita sebagian untuk orang yang lebih membutuhkan. Sebab sedekah juga dapat membantu kita atau melindungi kita dari cobaan dan kesengsaraan di dunia. Dan yang lebih mengejutkan lagi, bersedekah bukan hanya dengan materi, bahkan
senyuman kita kepada orang lain juga dianggap sedekah. Itulah indahnya Islam. Ya, ini menjadi salah satu pengingat yang sangat penting bahwa apa yang kita berikan di jalan Allah tidak akan pernah rugi dan membuat kita miskin. Karena hal itu tidak akan pernah mengurangi apa yang sudah kita berikan atau kita miliki saat ini. Malahan beramal, bersedekah, berzakat sebenarnya akan meningkatkan kekayaan kita. Dan di sini saya menasehati kepada semua yang menonton ini bahwa jangan menyelewengkan niat kita karena untuk meningkatkan kekayaan kita, tapi bukan karena lillahi ta'ala. Yang ketiga yaitu Allah akan penuhi kebutuhan kita. Jadi siapapun yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhan kita juga. Hadis riwayat Bukhari. Ya, mungkin pada saat ini kita memang masih sibuk mengurusi kebutuhan sendiri dan keluarga di rumah tanpa memikirkan nasib-nasib orang yang ada di luar sana. Padahal masih banyak orang di luar sana yang membutuhkan bantuan kita. Maka dari itu kita jangan sampai lupa bersedekah atau beramal, memberikan sebagian rezeki kita kepada orang yang membutuhkan, sebab insya Allah akan memenuhi kebutuhan kita juga. Yang keempat yaitu bersedekah dapat melindungi kita dalam alam kubur. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya amal akan melindungi orang dari panasnya alam kubur. Hadis riwayat Tabarani. Oleh karena itu bersedekah tak hanya bermanfaat untuk kehidupan di dunia saja, bahkan dapat melindungi kita dari siksa alam kubur. Begitulah adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima yaitu bersedekah menjadi penggugur dosa. Bersedekah rupanya dapat menghapus atau menggugurkan dosa yang kita miliki di hari-hari sebelumnya. Jika diibaratkan sama halnya dengan air yang dapat memadamkan api, bahkan dengan melakukan perbuatan baik seperti beramal, bersedekah, berzakat dapat menjauhkan diri kita dari siksa api neraka. Dan yang penting untuk diingat adalah berikanlah amalan kita itu dengan niat baik dan tulus dan lillahi ta'ala. Yang keenam yaitu bersedekah adalah salah satu jalan menuju pintu surga. Selain dapat melindungi kita dari para bahaya di dunia, menghapus dosa-dosa kita dan melindungi kita dari di alam kubur, bersedekah juga bisa menjadi investasi yang paling baik jika kita dapat melakukannya dan lillahi ta'ala. Yang ketujuh, bersedekah adalah bukti iman kita kepada Allah. Pandemi virus corona ini yang sedang terjadi menjadi salah satu ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Jika kondisi ini membuat kita lebih sabar, murah hati, mendekatkan diri kepada Allah, maka itu akan menjadi sumber rahmat dan pahala untuk diri kita sendiri dan juga keluarga kita sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya manusia biasa. Bila ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Bila ada umur panjang boleh kita bertemu lagi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.